warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Nursalasana. Ibu di sini selaku guru mata pelajaran ekonomi. Untuk kenalan selanjutnya, Ibu akan melakukan absensi kepada kalian ya. Ya, baiklah anak. Tadi kan Ibu sudah melakukan absensi kepada kalian. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang kelangkaan ekonomi. Apa di sini kalian ada yang tahu kelangkaan itu apa? Ya, benar sekali. Bahwasannya kelangkaan itu adalah suatu keadaan barang dan jasa di mana ketersediaannya dalam jumlah yang terbatas. Dengan kata lain, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Serta, kelangkaan bukan berarti segalanya sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri dari kelangkaan yang perlu kalian tahu. Yang pertama, tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa terbatas. Yang kedua, keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas. Dengan kata lain nih, bahwasanya sifat manusia itu tidak pernah puas atas apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, faktor penyebab dari kelangkaan. Faktor penyebab dari kelangkaan itu ada 5 macam. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan keterbatasannya sumber daya. Keterbatasan sumber daya, alam memang menyediakan sumber daya yang cukup melimpah, namun tetap saja jumlahnya terbatas, apalagi jika manusia mengolahnya secara sembarangan. Walaupun sumber daya tersebut dapat diperbarui atau tersedia secara bebas, tetap saja akan berkurang dan kelamaan akan habis. Yang kedua, faktornya ialah perbedaan letak geografis. Sumber daya alam biasanya tersebar tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang sangat subur, ada daerah yang subur akan kaya bahan pangan, ada yang kaya bahan tambang, dan sebagainya. Namun, ada pula daerah yang gersang dan selalu kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan sumber daya menjadi langka dan terbatas, terutama bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya yang melimpah. Yang ketiga, pertambahan penduduk. Kalian tahu kan anak-anak bahwasanya pertambahan penduduk itu tiap tahunnya makin meningkat yang didasari dengan faktornya angka kelahiran. Contohnya saja di kota-kota metropolitan, bahwasanya pertambahan penduduk itu semakin padat dan semakin banyak. Yang dimana juga pertumbuhan jumlah penduduk itu selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Hal ini telah diamati oleh seorang ekonomi, yaitu Thomas Robert Malthus, yang dimana menurutnya jumlah manusia tumbuh mengikuti deret ukur ialah 1, 2, 4, 8, 6, dan seterusnya. Sementara jumlah produksi hanya tumbuh mengikuti deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Faktor yang keempat ialah kemajuan iptek. Bahwa kalian merasakan kan bahwasannya iptek itu semakin hari semakin berkembang seiring perkembangan zaman. Dan perlu kalian tahu juga bahwasannya iptek itu memberikan dampak baik dan dampak buruk bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kemajuan teknologi tidak merata atau tidak secara menyeluruh. Semua manusia atau masyarakat cenderung lebih meniru gaya hidup bangsa lain atau negara lain. Serta sedangkan pihak seperti kita yang meniru budaya lain atau budaya luar tidak memiliki cukup daya untuk menirunya, sehingga penerapan teknologi maju itu tidak bisa menyongsong produksi yang berjalan, sehingga kebutuhan manusia akan menumpuk dan proses produksinya kurang efektif. Inilah yang menyebabkan sebuah kelangkaan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima ialah sifat serakah manusia. Yang kita tahu bahwasannya sifat manusia itu kan tidak pernah puas, tidak pernah merasa megahlah atas apa yang mereka inginkan. Nah, pada dasarnya juga manusia kan memiliki sifat yang tidak pernah puas atau tidak pernah cukup. Contohnya saja seperti kalian, tidak pernah ingin merasa lega atas apa yang kalian inginkan, kayak gitu. Karena banyak manusia yang sekarang membeli apapun yang mereka inginkan tanpa memanajemen atau dengan cara berpikir terlebih dahulu. Mereka tidak mau membuat segala prioritas mana yang lebih penting, sehingga sifat boros tersebutlah yang bisa menggerogoti dirinya tersebut dengan terus-menerus. Menuruti keinginan itulah
untuk membeli suatu barang atau suatu barang atau suatu makanan, dan menyebabkan juga bahan baku tersebut kan akan habis dan berkurang. Karena inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah kelangkaan karena sifat nafsu manusia tadi yang terlalu berlebih-lebihan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan adanya penggolongan sumber daya ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam tanpa adanya campur tangan manusia untuk membuatnya. Misalnya seperti tanah, air, dan isi yang terkandungnya. Yang selanjutnya ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah faktor produksi manusia yang berupa tenaga kerja yang mencakup fisik dan mental. Sumber daya juga merupakan ada faktor-faktornya terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang mengutamakan pemikiran dan melaksanakan kegiatan. Ayo, apa saja contohnya? Ya, seperti pendeta, manajer, dan pengarang. Karena hal tersebut menggunakan pemikiran. Selanjutnya ialah tenaga kerja jasmani. Ya, kalian tahu kan anak-anak bahwasannya jasmani itu berhubungan dengan fisik. Nah, tenaga kerja jasmani ini terbagi menjadi 3, tenaga ahli, tenaga terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ahli itu adalah tenaga kerja yang diperoleh melalui proses pendidikan formal. Contohnya seperti dokter, guru, dosen dan angkutan, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang diperoleh melalui kursus atau latihan secara teratur dan jangka waktu tertentu. Contohnya seperti montir, orang-orang bengkel, tukang jahit, kan itu mempunyai skill atau harus khusus terlebih dahulu agar bisa mereka melakukan pekerjaan seperti itu. Selanjutnya, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan kemampuan fisik semata, sehingga tidak memerlukan keahlian ataupun keterampilan. Contohnya seperti pesuruh, buruh, dan lain-lain. Yang ketiga, penggolongannya adalah sumber daya modal. Apa kalian tahu sumber daya modal itu apa? Sumber daya modal adalah semua barang alat penunjang produksi yang digunakan untuk menunjang sekaligus menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya modal juga dapat digolongkan dalam beberapa bentuk. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kalau yang tidak berwujud itu seperti modal abstrak. Modal abstrak itu kan yang tidak kelihatan seperti hak cipta dan goodwill, hak paten, dan lain-lain. Kalau model konkret adalah yang nyata atau terlihat seperti uang tunai, barang, mesin, dan gedung. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan cara mengatasi sebuah kelangkaan tersebut bagaimana. Ada 3, ialah menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memeriksa dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, menciptakan barang substitusi atau barang pengganti dari kelangkaan tersebut. Yang dimana yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sebaiknya digunakan dengan cara efektif, sebijaksana mungkin. Karena selain itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan tepat agar bisa menghasilkan produksi yang tepat guna bagi semua masyarakat. Yang kedua, memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Ialah dengan cara menanam pohon, reboisasi, melakukan terasering, dan sebagainya yang melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebut. Yang ketiga, menciptakan barang substitusi atau barang pengganti. Menciptakan barang substitusi merupakan salah satu cara mengatasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah digunakan sebagai bahan pengganti untuk sumber daya yang langka dan hampir habis. Baiklah, Ibu cukupkan materi hari ini dan Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yang dimana dapat Ibu simpulkan bahwasannya kelangkaan merupakan sumber daya yang sangat berpengaruh bagi kebutuhan manusia, karena kebutuhan manusia sifatnya sangat tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatasnya jumlahnya, serta kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Baiklah, Ibu rasa cukup materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengambil dan mengerti atas apa yang Ibu jelaskan materi pada pagi hari ini. Ibu rasa cukup, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.